Dari gugusan Pulau Maluku yang eksotis, tumbuhlah seorang pejuang sejati yang rela mati demi tanah airnya. Dalam cengkeraman penindasan kolonial Belanda, lahirlah pemberontakan yang membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Bersama-sama, kita akan menyusuri jejak perlawanan hebat dalam Perang Semesta Rakyat Maluku, dan melihat bagaimana seorang kapten memimpin rakyatnya untuk menentang arus penjajahan dan ketidakadilan di tanah ibu pertiwinya. Ia memiliki nama Christian Ottolondo, yang lebih dikenal sebagai Pattimura. Sang ksatria pemberani ini merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal atas perjuangannya dalam usaha memerdekakan tanah air dari penjajahan Belanda. Lahir pada 8 Juni 1783 di Elpa Putih, Pulau Saparua, Maluku. Pattimura kecil tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan semangat perjuangan. Pattimura adalah keturunan bangsawan dari Kerajaan Sahulau, sebuah kerajaan di Teluk Seram Selatan, dan ia lahir dari pernikahan Frans Matulesi dan Fransina Silaha. Saat dewasa, Pattimura menjalani pelatihan militer di bawah bimbingan pasukan Inggris yang merebut Maluku dari tangan Belanda pada tahun 1810. Selama pelatihan tersebut, Pattimura berhasil mencapai pangkat mayor, yang artinya memang Pattimura adalah talenta terpilih dari tanah kelahirannya. Perlu diketahui bahwa, kala itu, Maluku silih berganti dikuasai oleh kolonialisme, mulai dari Belanda, Inggris, Portugis dan banyak lagi. Hal tersebut diakibatkan karena perebutan sumber daya rempah-rempah yang menjadi daya tarik dunia kala itu. Namun sayangnya, kekayaan rempah-rempah di tanah Maluku berbanding terbalik dengan kesejahteraan dari masyarakatnya. Berbicara lebih lanjut tentang praktek penindasan, masyarakat Maluku yang terkenal kaya akan hasil rempah-rempah, memang sudah kenyang makan asam garam terhadap praktek ketidakadilan ini, terbukti selama berabad-abad penindasan kolonial Belanda, termasuk monopoli perdagangan, monopoli pelayaran hongi, dan praktik kerja paksa. Rakyat merasakan penindasan ini di berbagai aspek kehidupan mereka, mencakup ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Atas pergolakan politik kala itu serta penguasaan kembali pada fase kedua pendudukan kolonial di Maluku pada sekitar tahun 1810 dan berakhir pada 25 Maret 1817, Belanda kembali menguasai wilayah tersebut. Rakyat Maluku menentang kembalinya Belanda dengan mengumumkan Proklamasi Haria dan Keberatan Hatawano. Proklamasi Haria adalah proklamasi yang dikemukakan pada 29 Mei 1817. Pada dasarnya, Proklamasi Haria adalah wujud penolakan rakyat Maluku atas kedatangan Belanda di Maluku. Latar belakang penyusunan Proklamasi Haria dimulai ketika Pattimura mendengar kabar tentang kedatangan Belanda ke Maluku. Kala itu, kabar rencana keberangkatan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bijis ke Maluku tersebar luas.
Wij naderen de 1700 meter hoge piek van Ternate. En terwijl de pakketboot laat en los, bezoeken wij dit historische eiland. Sebanyak 300 tentara rencana akan diberangkatkan pada 17 Mei 1817 dari Pulau Seram. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa jumlah tentara yang berangkat mencapai 1073 orang. Pattimura, yang menyusun proklamasi Haria, menolak keras kedatangan Belanda saat Gubernur Van Middelkoop dan Residen Saparua yakni Johannes Rudolf van der Berry mulai mengukuhkan kekuasaan mereka kembali atas desakan cukong-cukong Belanda yang berbisnis di Maluku. Perlawanan bersenjata pecah dan Maluku mengadakan musyawarah untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Pattimura dipilih sebagai kapten yang memimpin perjuangan dalam rapat umum di Baileo, Haria, pada 7 Mei 1817. Setelah pelantikan, Pattimura membentuk tim berjiwa ksatria, termasuk Antonir Hebok, Philips Latumahina, Lukas Selano, Arong Lisapavi, Melchior Kesaulia, Sarasa Sanaki, Martha Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Pattimura dan pasukannya menyerang benteng Durstede, menciptakan kegemparan di kota Ambon. Belanda merespons dengan mengirim ekspedisi besar, dikenal sebagai ekspedisi Bijis, yang dipimpin oleh Mayor Bijis. Kala pertempuran pertama, Pattimura memiliki strategi dan taktik yang terorganisir, hingga berhasil mengalahkan Bijis dan pasukannya. Pada 20 Mei 1817, diadakan rapat raksasa di Haria untuk menyatakan tekad melanjutkan perjuangan. Proklamasi Portlo Haria berisi 14 pasal dan ditandatangani oleh 21 Raja Patih di Pulau Saparua dan Nusa Laut, menjadi semangat juang yang memicu berbagai front pertempuran di berbagai tempat, termasuk Maluku Utara. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Pada 11 November 1817, di bawah kepemimpinan Letnan Pietersen dan dibantu oleh mantan pasukan Pattimura yang berkhianat, serta segenap barikade pasukan bersenjata lengkap, mereka berhasil menyergap Pattimura dan Philips Latumahina. Pemimpin itu ditangkap dan akhirnya diadili dengan hukuman militer berat. Pada tanggal 16 Desember 1817 pagi hari, dengan disaksikan oleh para hakim, pasukan Alifuru dari Ternate dan Tidore serta rakyat kota Ambon. Laskar pejuang ini menjalani hukuman gantung. Ketika Algojo melaksanakan tugasnya, Philips jatuh terpelanting karena tali gantungannya putus. Hal ini terjadi karena Philips memiliki ukuran tubuh yang besar dan kuat. Dengan susah payah, dia diseret kembali ke atas, kemudian dipasang jerat yang baru. Maka beberapa saat kemudian pahlawan ini gugur, disusul dengan eksekusi pada pahlawan lainnya dan diakhiri oleh Pattimura. Isak tangis tidak terbendung saat hukuman itu dijatuhkan. Ratusan rakyat kota Ambon meneteskan air mata melihat para pejuangnya gugur sebagai kusuma bangsa. Sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanannya, Kapitan atau Kapten Pattimura diakui sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Warisan Pattimura terus dikenang di tanah kelahirannya, Maluku Tengah,
dan diabadikan melalui nama universitas, bandara, dan gambar di uang pecahan Rp1.000 Bank Indonesia. Melalui proklamasi Porto Haria, semangat perlawanan Patimura tetap hidup dan mendorong perlawanan di seluruh Indonesia. Begitulah kisah perjuangan putra bangsa. Semoga dengan ini kita dapat lebih bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan. Jangan melupakan sejarah.